Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita mengenai seputaran budidaya, dan kita langsung lihat dari siapa dan seperti apa pertanyaannya. Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Bang Didi Junaidi. Ini menyambung dari pertanyaan video member mungkin. Aliran airnya kecil ya Pak. Oke. Dan pertanyaan yang sesungguhnya yang ini. Pakan sisa kalau sudah dikasih probiotik, apa ada batasan jam untuk kadaluarsa? Oh ini. Berarti maksudnya pertanyaannya, pakan yang sudah kita campur dengan probiotik, terus kita kasih makan, dan kemudian ada sisa nih nggak habis. Karena kebetulan mungkin nafsu makannya lagi turun ataupun cuacanya lagi kurang bagus, dan saya pun sering seperti itu. Apakah bisa disimpan dan berapa jam untuk kadaluarsanya? Kalau patokannya maksimal 22 jam. Maksimal kalau saya maksimal 22 jam karena saya sudah coba 24 jam itu sudah kurang optimal. Meskipun nggak berjamur, meskipun aromanya masih bagus, tapi untuk hasil itu kurang maksimal. Seperti itu. Jadi saya sebut di sini maksimal 22 jam. Bahkan saya mah pakan yang disimpan itu bukan sisa. Sengaja memang aduk untuk nanti. Contoh nih, biasanya style saya, cara saya begini. Jadi misalkan nih kita kasih makan sore nih, karena biasanya saya mah sore jam 4 jam 5 dan malam seperti itu. Jadi kalau pagi enggak, saya mah cuma 2 kali doang. Yang pertama sibuk, nggak dapat 3 kali, nggak bisa 3 kali lah. Terus yang kedua 2 kali sama 3 kali kurang lebih sama lah. Untuk kecepatan dan untuk FCR dan lain sebagainya kurang lebih sama seperti itu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, terus bagusnya yang 2 kali, yang 3 kali. Sebenarnya yang bagus 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali seperti itu. Jadi lebih lebih sering itu lebih bagus sebenarnya. Seperti itu. Jadi ini bukan soal bagus tidak bagus, cuman untuk hasil akhir menurut saya itu kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, cara saya begini. Saya itu misalkan jam setengah 5 lah atau jam 5 saya mau kasih kasih makan. Terus saya aduk dan didiamkan 15 menit. Setelah itu, misalkan nih, ini kita pertama kasih makan. Langsung kita kasih makan. Dan ada sisa, kalau ada sisa simpan, tapi jangan dicampurkan nanti. Ada sisa simpan. Cuman saya aduk lagi. Saya aduk lagi untuk nanti makan malam, jam 10, jam 11 gitu. Kadang jam 12 tergantung waktunya lah. Aduk, setelah aduk keringlah kisaran 15 menit dari jolang, dari bak karet saya aduk. Setelah 15 menit kurang lebih saya pindahkan ke ember atau ke wadah yang ada tutupnya. Karena kebetulan saya ada ember yang ada tutupnya seperti itu. Ataupun bisa ke bekas ember cat seperti itu. Itu mudah lah. Itu teknis lah istilahnya. Setelah 15 menit saya masukkan ke ember dan saya tutup. Tapi enggak dicampurkan dengan pakan yang tadi sisa. Sisa kasih makan tadi enggak dicampurkan. Seperti itu. Dan setelah malam jam 9, kita pakai yang sisa siang tadi dulu. Kita pakai, setelah itu kita baru pakai yang aduk yang belakangan. Kita pakai. Dan kalau sisa banyak, kita aduk setengahnya. Misalkan nih separoh. Separoh kita pakai dan masih ada sisa separoh. Dan kita aduk lagi, tapi separoh.
supaya besok sore jam 5 sore kita kasih makan, itu nggak aduk dulu. Karena posisinya begini, kenapa saya lakukan seperti itu? Saya itu nggak bisa nunggu waktu tiap hari lama, beberapa menit. Contoh, saya aduk, setelah aduk saya tunggu 15 menit gitu kan, tunggu. Terus atau 20 menit atau setengah jam, baru kita kasih. Jadi saya nggak mau nunggu orangnya. Jadi begitu jadwal makan, misalkan nih, saya jam 4 pulang dulu atau jam 5 saya pulang dulu ke rumah, karena biasanya saya memang ada di luar. Kebanyakan waktu saya itu 50% setiap harinya itu buat main ke tempat sahabat-sahabat kita, seperti itu. Kadang saya pulang dulu dan kasih makan, dan sebelum saya kasih makan biasanya saya langsung ambil pakan yang kering, saya aduk pakai probiotik, saya fermentasi. Sambil menunggu kering, saya langsung kasih makan yang sudah dibikin semalam tuh. Saya langsung kasih, beres kasih makan, kurang lebih kan 15 menit 20 menit ada tuh. Beres itu yang sisa simpan, dan yang tadi diaduk itu sudah betul-betul meresap, tinggal pindahkan saja ke ember. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kronologisnya. Jadi saya itu dalam satu hari untuk memberi makan ikan, itu saya punya waktu tidak lebih dari 30 menit. Bahkan kebanyakan kisaran 15 sampai 20 menit itu sudah cukup dalam satu hari. Dan itu tebar benih kurang lebih 24.000. Mananya yang saya bilang 24.000 itu nggak perlu karyawan. Bahkan 50.000 kita masih sanggup kerja sendiri, nggak perlu karyawan. 50.000 ekor nggak perlu karyawan, kita kerja sendiri. Termasuk sampai masa panen. Yang penting ada manajemen lah, seperti itu. Kalaupun masa panen kita terlalu repot juga, kita bisa pas panen saja kita minta tolong satu orang untuk bantuin angkut ikan, misalkan nimbang, itu bisa seperti itu. Tapi nggak perlu karyawan tetap lah, nggak perlu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama probiotik yang sudah diaduk ke pakan, kadaluarsanya atau expirednya, saya kasih waktu untuk versi saya, cara saya itu 22 jam. 22 jam itu masih bisa. Seperti itu. Meskipun kebanyakan yang saya pakai nggak sampai 20 jam, 22 jam nggak sampai. Paling lama aja begini. Misalkan biasanya saya tiap malam itu rata-rata jam 11 lah kasih makan. Sorenya jam 5, malam jam 11. Dari jam 11 kita hitung sampai jam 5 sore nanti. Seperti itu. Jadi nggak sampai 20 jam, nggak sampai. 22 jam itu nggak sampai. Cuman paling lambat itu 22 jam itu masih masih oke lah. Meskipun kalaupun lewat dari itu, gimana kalau 24 jam? Ya masih bisa dipakai juga, sekali-sekali boleh lah. Tapi jangan dibikin sengaja, kita bikin simpan 24 jam apalagi lebih. Meskipun mungkin ada di beberapa konten, ada di beberapa channel YouTube yang mengatakan, misalkan pakan murah, kita harus difermentasi dulu selama 2-3 hari supaya proteinnya naik dan lain sebagainya. Itu memang ada, metode seperti itu memang ada, itu betul. Pakan yang murah yang protein rendah itu bisa dinaikkan proteinnya, tapi kita menggunakan bakterinya khusus, nitrobacnya itu khusus, perlakuannya khusus. Jadi nggak sembarangan ngomong, misalkan kayak saya ngomong seperti itu kan, terus nggak apa-apa biarkan 2-3 hari, itu nggak bisa kalau probiotik yang kita pakai itu. Karena kalau yang kita simpan untuk menaikkan protein itu probiotiknya lain. Seperti itu. Cara aplikasinya pun lain. Bahkan kebanyakan itu privat lah. Kebanyakan itu privat, nggak di publik. Ya saya panggil setengah-setengah lah. Seperti itu. Jadi bagi orang yang mengikuti, kalau misalkan nggak tahu metodenya, saya sarankan janganlah. Kecuali sahabat mengikuti pelatihannya, terus karena saya pun nggak mau publikasikan juga gitu, karena ada beberapa channel YouTube yang membuat itu privat, meskipun itu sebenarnya rahasia, bukan rahasia sih gitu. Jadi namanya nanti saya membukakan yang dirahasiakan oleh orang lain, ya saya nggak mau, karena saya sudah sering juga ada teguran-teguran dari sahabat-sahabat yang lain seperti itu.
Jadi kesimpulannya itu bisa sekali-sekala lebih dari 24 jam bisa, tapi jangan dibikin sengaja disimpan terlalu lama. Seperti itulah kurang lebih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Didi Junaidi. Dan ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu masih dari Bang Didi Junaidi. Pertanyaannya adalah, warna air bisa berubah-ubah itu kalau di kolam terpal dan dasar kolam beton ya Kang. Kalau kolam tanah warnanya apa bisa berubah? Terima kasih. Oke, jadi Bang Didi ini kan mengikuti apa namanya, join di fitur gabung juga, dan mungkin sahabat kita ini melihat di beberapa video saya yang kolam warnanya merah, yang kolam warnanya hijau, ada juga yang warnanya coklat, bahkan ada yang warna hitam, kehitaman kayak kayak warna comberan gitu, ada juga. Dari keseluruhan berarti warna air itu berubah-ubah. Ya, tapi semuanya tergolong kepada sistem. Misalkan kalau kita menggunakan sistem GWS, air itu akan tetap GWS. Kita jaga di situ, di GWS itu. Karena tujuannya adalah supaya air itu tetap hijau. Karena banyak yang berpikiran, berpendapat bahwa budidaya lele itu air yang hijau itu lebih sehat, lebih bagus, seperti itu. Terus ada juga sistem RWS. Kalau sistem RWS, itu air itu melewati fase perubahan. Di antaranya, pertama biasanya memang hijau sama. Dan ada fase perubahan yaitu coklat. Dari hijau ke coklat, dan itu masa-masa kritis lah bahasanya, masa-masa yang membahayakan, karena dari fase yang itulah amonia akan dalam jumlah besar, seperti itu. Setelah fase coklat, air baru mengarah ke merah, dan kalau sudah merah itu biasanya aman. Itu untuk kolam terpal ataupun beton, seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah kolam tanah bisa berubah? Kolam tanah itu biasanya kalau dalam kepadatan tertentu itu nggak ada yang hijau, jarang sekali hijau. Kecuali nih tebarnya itu per meter kubik 100 ekor mungkin, itu bisa hijau. Tapi kalau lebih dari 300 saja itu nggak bisa hijau. Kayak misalkan gini, kolam terpal kita 200 ekor per meter kubik kolam terpal atau beton. Kolam tanah kita 200 ekor per meter kubik. Mungkin dalam 1 minggu kolam terpal, beton, atau tanah itu hijau dalam 1 minggu. Tapi setelah 2-3 minggu kolam tanah akan lebih cepat berubahnya menjadi kecoklatan. Dan untuk kolam beton, kolam terpal itu masih bisa hijau. Karena apa? Karena itu lebih dominan di apa namanya? Didominasi oleh bakteri alga yang aktif. Seperti itu. Dan kotoran-kotorannya pun juga yang mengendap di dasar kolam beton ataupun terpal, itu kotorannya itu akan berwarna hijau, kehijauan seperti itu, hijau, kayak lumpur tapi agak hijau. Tapi kalau di kolam tanah, karena banyak mikroorganisme yang hidup, sistem penguraian kotorannya itu lebih cepat. Jadi banyak yang makanlah kotoran ikan itu. Cacing, bakteri, dan mikroorganisme yang lainnya seperti itu. Jadi penguraiannya itu lebih cepat. Terus alganya itu nggak bisa bertahan lama juga. Itu cepat kalah oleh mikroorganisme yang lain. Seperti itu. Jadi kolam tanah itu meskipun hijau itu nggak lama. Dan biasanya kekalnya itu di coklat, kecoklatan lah, nggak coklat bener coklat, kayak kecoklatan keputihan gitu, kebanyakan lah. Meskipun ada juga yang agak sedikit menghitam, itu tergantung dari sumber air sih sebenarnya. Ada juga yang kecoklatan kayak kayak mau jadi merah tapi nggak jadi seperti itu. Memang nggak bakalan jadi merah seperti di bak beton atau di kolam terpal. Kalau kolam tanah itu memang nggak bisa jadi merah.
nggak bisa. Semerah-merahnya pun tetap masih kelihatan coklat. Meskipun agak sedikit kayak mau merah gitu, tapi nggak mau merah. Nggak mau merah full kayak di kolam beton atau kolam terpal. Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi untuk Bang Didi Junaidi mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk perubahan air, kolam beton, kolam terpal, kolam tanah itu beda. Karena apa? Kolam tanah itu nggak bisa pakai sistem. Selain daripada sistem kocor atau air deras itu nggak ada sistem. Jadi sistem konvensional saja. Lain halnya dengan kolam beton sama kolam terpal. Itu bisa direkayasa, bisa menggunakan sistem apapun seperti itu. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya di video yang berbeda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.